ngaca. Udah lama banget ya kita udah nunggu ini. Lah, ada. Zalfa, dari mana kok? Dari Korea, lah kamu dari mana? Aku dari Rusia. Udah lama kita nggak ngobrol. Iya nih. Yaudah yuk ngobrol dulu. Agak panas juga nih. Tapi kayak Gerah ya? kita bukannya lagi di UMS ya sekarang ya? Iya. Iya kita lagi di UMS. Ganti baju dulu aja yuk. 안녕하세요 여러분, 저는 Zalfa입니다. Bentar kok tiba-tiba pakai bahasa Korea. Karena aku habis pulang dari exchange di Korea. Wow, keren banget. Kok bisa sih exchange di Korea gitu? Iya dong, kan karena aku kuliah di UMS nih. Wih, keren. Nah, kayaknya sore ini kita bakal ngobrol soal exchange. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan dulu nih pakai bahasa Indonesia. Iya. Jadi, halo semuanya, aku Adan, mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas internasional. Aku Zalfa, mahasiswi Prodi Nursing kelas internasional juga. Nah, tadi yang seperti teman-teman udah dengarkan, Zalfa nih baru pulang dari Korea loh. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang program exchange, terutama buat teman-teman yang kuliah di UMS, itu bisa banget untuk belajar ke luar negeri. Nah, pengen kan belajar di luar negeri? Makanya dengerin kita, jangan kabur dulu. Nah, kita mulai dari mana ya? Mungkin kalau tadi kamu exchange-nya ke Korea, Iya. aku juga dapat kesempatan untuk exchange ke Rusia. Wih, keren banget tuh. Boleh nanti kita saling sharing ya. Boleh. Tapi siapa yang mulai duluan nih? Aku dulu gak apa-apa. Mau kamu duluan? Iya. Oke, jadi gimana sih rasanya belajar di Korea? Happy tapi challenging at the same time ya. Karena beneran pressure akademiknya bikin aku agak kebingungan juga untuk bagi waktu antara istirahat dan belajar. Jadi memang di sana tuh lingkungannya katanya sekompetitif itu ya? Bener banget Adan. Sampai aku tuh lihat orang belajar tuh juga ikut stres karena ternyata mereka belajarnya beneran segigih itu. Jadi orang Korea tuh ambis-ambis ternyata. Bener banget, ambis-ambis banget. Ambis-ambis ya? Iya, mungkin karena grading sistemnya beda dari Indonesia juga ya. Jadi di sana tuh Wow. kalau udah dapat nilai 50 itu udah beneran nggak lulus. 50 dari 100. Iya, itu Jadi udah beneran disuruh nggak ngulang lulus. matkul itu kalau Iya, kalau 50 dinyatakan nggak lulus dan grading sistemnya adalah 4.5 dari 4.5. Jadi kan kalau di Indonesia 4 nih 4, PK-nya, benar. kalau di sana 4,5. 4,5, kalau Iya. di Rusia 5 bahkan. Jadi beda-beda sih Iya, kayak tiap beda-beda. negara. Tapi kalau boleh tahu universitasnya di mana deh? Host uninya kamu kemarin Kalau belajar? aku di Hanyang University Seoul Campus ya. Itu di ibu kota Korea juga ya? Iya at the same bener time? banget, di ibu kota Korea juga. Jadi selain lingkungan akademik yang kompetitif, kotanya gimana? Ramai juga ternyata? Kotanya sangat-sangat fast living ya, beda dengan Solo banget. Oh gitu. Kalau kamu dapat kebagian di ibu kota, aku kemarin dapat bagian di kota terbesar kedua, tapi bukan di ibu kota. Aku dapat di Saint Petersburg State University di Saint Petersburg Rusia. Gimana tuh di sana? Di sana lingkungannya lingkungannya keren banget sih. Karena Saint Petersburg itu basically dulu wilayah Eropa yang jadi rebutan beberapa negara juga. Jadi aura-aura Soviet atau Aura Soviet. zaman-zaman dulu tuh nggak terlalu kayak kental banget. Mereka banyak bangunan yang warna-warni, bangunan pendek, itulah sekilas kotanya. Berarti Dan arsitekturnya bagus banget nih. arsitekturnya keren banget. Dan di kampusku sendiri itu banyak aku kuliah itu bukan di gedung kuliah yang memang dipertunjukkan untuk kuliah, tapi banyak bisa dibilang former palace. Jadi yang dulunya itu istana difungsikan sebagai tempat kuliah sekarang. Wah, Jadi berarti kayak kayak- tiap hari kayak ke museum jatuhnya. Tapi new experience banget karena New di sini experience emang banget. di kelas doang gitu kan. Bener, jadi wah itu indah banget deh. Aku 5 bulan di sana masih stunning lah, masih speechless kayak masih heran sih, masih bengong Iya. gitu. Tapi kalau boleh tahu di Korea belajar apa aja sih kamu? Kalau di Korea aku belajar Satu course deh yang paling menarik gitu satu misalnya. course yang paling menarik untuk aku adalah digital health science sih ya, buat aku. Karena itu benar-benar kita required untuk punya ide untuk develop gimana digitalisasi bisa maju di negara kita. Jadi kan kalau gimana aku tuh? Indonesia nih, jadi challenge-nya aku yang diberikan sama profesornya adalah gimana caranya aku bisa develop digitalisasi ini di Indonesia dengan cara punya ide tersebut gitu. Jadi udah kepikiran bikin apa sih pulang dari Korea nih ke Indonesia? Kalau kemarin yang Idenya aku gitu. presentasikan di depan profesorku itu kan ada itu nama aplikasinya Golden Time. Jadi aplikasi Golden Time itu fokus ke orang awam yang sedang menghadapi situasi critical life krisis yang mengancam nyawa gitu. Contohnya lah
Misalnya nih, ada orang serangan jantung. di tengah jalan gitu misalnya. Iya, benar. Ada orang kecelakaan atau apa. Jadi kan banyak orang awam yang belum tahu pasti cara penanganannya gimana gitu Iya, ya. benar. Dan Jadi itu beneran kalau misalnya bisa diaplikasikan tuh bakalan ngebantu banyak orang dan itu keren banget sih, futuristik dan kayaknya kita perlu deh akan hal itu. Iya, jadi aplikasinya itu nanti guiding usernya ke rumah sakit terdekat dan benar-benar real time chat dengan Real time juga ya, ya. dengan Dibantu health dengan provider AI juga? sana. Ada AI-nya juga. Wow, keren. Tapi kalau nggak salah kamu tuh kan ini ya, nursing. Ya, Berarti benar. keperawatan. Tapi kok bisa ngambil, walaupun ada kesehatan juga sih, tapi Iya. digital health nih. Apakah itu bisa dibilang cross major atau gimana? Kalau cross major enggak ya, karena emang masih ada bau-bau kesehatannya nih. Iya. Dan cuman di Indonesia aku lihat peluangnya itu besar banget. Dan nggak semua univ tuh punya mata kuliah ini gitu loh. Jadi Benar. batu loncatan banget buat aku nih ambil mata kuliah ini di Korea yang punya teknologi yang Lebih jauh, advance ya? Iya, jauh lebih develop daripada kita. Keren. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri kemarin di Rusia itu sempat belajar yang namanya International Organization and Global Governance di Faculty of International Relations. Jadi sebagai anak PAI, kuliah hubungan internasional tuh Agak melenceng ya. challenging banget sih, keluar dari zona nyaman yang pertama. Terus yang kedua aku nggak cuman cross major tapi juga cross degree. Aku ikut kelas master. Wah malah. Kelas S2 di Iya. sana. Tapi tuh dosennya helpful, teman-temannya welcoming banget sama kita. Dan aku di sana juga presentasi, ada 3 topik yang aku presentasiin, 2-nya tentang Indonesia. Yang pertama itu Pancasila's role in promoting global peace. Yang kedua itu Indonesian African Forum. Jadi itu kurang lebih ngebahas tentang sikap politik Indonesia dan gimana sih bebas aktif Indonesia terimplementasi dan berdampak untuk dunia kayak gitu. Keren banget. Keren banget sih. Tapi emang. kamu ambil itu, emang kamu tertarik ke politik atau apa? Itu memang kayak jadi salah satu apa ya, mimpi masa kecilku juga sih untuk bisa belajar politik. Aku suka belajar sosial juga, jadi itu menjadi fulfill my childhood dream maybe. Gitu sih paling. Nah, terus aku juga mau nanya nih, selain di kehidupan akademik, itu kehidupan sosialnya gimana deh? Teman-teman di sana, teman-teman Korea itself itu pada perceive kamu dan teman-teman Isma tuh gimana? Kalau teman Isma emang karena kan kita udah bonding dari awal ya, sering Zoom meeting dan sebagainya, jadi ya udah mengalir aja gitu. Cuman surprisingly yang teman-teman Warlock ini, teman-teman Korea ini ternyata juga welcome banget ke aku gitu, karena ada beberapa kelas yang emang bener-bener cuman aku doang nih. Iya, kecampur ya sama teman-teman Korea juga, sama locals. Selain dari Korea, negara mana lagi deh? Kalau selain dari Korea tuh ada Prancis, ada Jerman. Oh, dari Europe juga pada belajar ke Korea banyak ya? banget. Ya. Keren. Kalau aku tuh kemarin di Rusia karena Russian itu juga multi diverse kayak Indonesia juga, dan di sana itu aku ketemu sama teman-teman yang keren-keren juga yang kayak kamu sebut, dari Eropa ada, dari Asia ada, dari Chinese lumayan banyak juga gitu. Chinese Dari banyak. Korea nggak ada sih. Jepang pernah juga ketemu, terus ya itu beneran ngebaur dan kita jadi kayak menjalin persaudaraan internasional aja sih. Dan itu yang menurutku sangat-sangat berkesan sih untuk relasi ke depannya Ya, gitu. new experience banget ya berarti. Bener, new experience. Tapi kan bisa dibilang nih Zal, Iya. Korea sama Rusia itu bahasa pengantarnya tuh dari hurufnya aja udah beda sama Iya, kita, bener banget. sama Latin, Iya. sama Inggris gitu kan. Iya. Itu cara kamu mengatasi language barrier atau gimana caranya biar bisa survive? Biar bisa survive adalah aku mulai mau belajar untuk bisa tahu bahasa Korea sedikit-sedikit. Kayak setidaknya nanya, ini nanti kalau subway station kemana? Tahu. Itu belajarin dari Indonesia juga udah Kalau dimulai? aku bisa baca Hangulnya itu emang udah dari dulu aku bisa baca Hangul. Tapi aku nggak ngerti artinya. Cuman emang udah ini ya mulai belajar dari dulu iya, ya. cuman bisa baca doang. Tapi aku nggak ngerti artinya. Cuman ketika sampai di Korea aku kayak mulai belajar karena emang itu kayak surviving skill aku yang dibutuhin juga di sana gitu. Keren. Jadi adaptasi untuk bahasa buat kamu cukup challenging tapi kamu enjoy gak sih Iya. buat itu kayak gitu? Enjoy sih karena kayak new experience lagi ya, kembali lagi kan. Lagi-lagi new experience. Kalau di Rusia sendiri sebenarnya bahasanya juga beda Latinnya, tapi mungkin nggak sesignifikan Korea ya bahasa. Iya karena langsung beda drastis. Iya karena langsung kalau beda Korea. drastis kan. Tapi memang aku di sana baru belajar intensnya pas di Rusia. Walaupun kuliah kita pakai bahasa Inggris, tapi memang masyarakat di Saint Peter itu kebanyakan memang masih mereka tuh kuat banget Zal, patriotismenya, sejarahnya tuh. Mereka pengetahuan literasi sejarahnya kuat banget. Jadi mereka
benar-benar mengandalkan bahasa Rusia sebagai bahasa sehari-hari mereka. Kayak Instead of English mereka berarti masih pakai bahasa Rusia. Iya, mereka wah itu dominan banget sih bahasa Rusia. Gitu, walaupun Saint Peter bisa dibilang kota turis juga. Jadi banyak yang bisa berbahasa Inggris juga sebetulnya. Iya. Tapi belajar bahasa Rusia jadi merasa kayak nggak nyangka sih. Ternyata bisa juga ternyata dikit-dikit gitu. Kita tadi kan muslim ya, terus life as a muslimnya kamu di sana di mana? Oh iya. Challenging atau enggak nih? Karena mungkin jadi minoritas ya, padahal Bener, berasal bener. dari negara yang mayoritas muslim. Benar. Nah, sebenarnya kalau cerita gimana kita hidup sebagai muslim di negara minoritas, tentunya kalau di Rusia sendiri dari hal makanan contohnya. Dari hal makanan itu mereka punya kayak spot atau apa kita bahasnya itu Senaya Square. Di spot Senaya Square itu mereka tuh punya kayak kumpulan orang-orang dari kayak Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan. Itu tuh mereka berkumpul untuk ya apa ya, community lah, Islamic community di sana. Dan aku juga kebanyakan masak sih Sal, biar lebih aman aja kan kayak gitu. Tapi kalau masak berarti dapurnya gimana tuh? Kan bisa jadi ada roommatemu atau siapa yang masak, ada babinya atau gimana gitu. Nah kalau misalnya itu kita pisah aja sih biasanya. Oh berarti kamu punya kayak Ya kita alat punya masak pan, sendiri ya, kita gitu. punya pan sendiri, utensil sendiri buat muslim. Dan kalau ngomongin soal tempat ibadah kayak masjid gitu ya, Iya. itu tuh di sana nggak sebanyak di Indonesia juga. Kayak kita kalau aku sendiri di Rusia itu di Peter ketemu sampai 4 sampai 5 masjid. Dan ada salah satu masjid yang historik parah, apalagi buat sama orang Indonesia, namanya itu Blue Cathedral Mosque atau yang orang Indonesia kenal sebagai Masjid Biru Soekarno. Itu sejarahnya keren banget sih. Aku dengar dari Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, itu beliau bercerita bahwasannya dulu saat zaman Soviet, itu kan agama dilarang di Rusia. Soekarno ada sedikit religious diplomasi lah, diplomasi agamanya untuk gimana sih umat muslim di Rusia bisa diberi fasilitas ibadah. Gitu sih ceritanya. Jadi itu benar-benar salah satu cerita yang melekat banget buat orang sana juga. Kalau di Korea gimana rasanya? Kalau di Korea ya sama sih, kita sebagai muslim kan jadi minoritas ya. Kalau masjid di sana menurutku lebih sedikit dari yang di Rusia tadi, karena aku saat ini hanya menemui 2 gitu loh, di Itaewon dan di kampusku. Di kampusku pun itu cuman musola doang, bukan masjid yang benar-benar masjid, bangunannya masjid ada kubahnya gitu, bukan. Tapi kalau untuk makanan sendiri gampang cari makanan halal di Korea? Awalnya sih susah ya, cuman makin lama makin beradaptasi, nemu nih restoran yang Makin tahu emang tempat-tempat yang ini ya, Iya, yang aman benar. gitu ya sekiranya. ya, kadang juga kalau emang masih banyak waktu atau punya banyak waktu tuh kita rather pergi ke Itaewon untuk makan makanan Indonesia atau makanan Timur Tengah yang emang pasti halalnya gitu. Wow, keren banget. Nah, sebenarnya adaptasi yang lain tuh yang menurut kita cukup ekstrim ya, itu adalah cuaca juga. Bener banget. Sempat Ya. ngalamin salju di Korea? Sempet sering. Oh sering juga Iya. bahkan. Sampai minus berapa paling rendah? Paling rendah minus 10 atau minus 12. Wah minus 12. Tapi Aku cuman dua kali pasti lipat ya. Rusia lebih Iya. dingin lagi sih. Rusia aku sampai minus 20. Feels like minus 25. Wah itu preventif. Ya, maksudnya kita udah pakai winter coat, kita Tapi pakai itu boots juga. Ya bikin kulit kering banget sih. Winter tuh seru sih untuk experience. Iya. Tapi kalau untuk daily life, iya bener ya, enggak dulu. Karena beda emang deh. keluar kamar dikit aja udah kayak beku semua, kayak dinginnya bener-bener kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Bener-bener. Dan aku juga di sini mau mention, aku juga daftar ISMA dari tahun 2023 Zal. Oh iya. Iya daftar ISMA tahun 2023 dan dari tahun 2023 tuh udah beneran disupport banget lah sama International Office-nya UMS. Jadi dikasih mentor untuk proofreading esai. Terus kita juga difasilitasin untuk dibiayai untuk English testnya kayak gitu. Jadi aku bersyukur banget sih kuliah di UMS karena disupport banget kan kamu ngerasain sendiri juga. Iya di emang sini. bener suportif banget gitu. Kayak kita bener-bener dikasih fasilitas penuh dan didukung penuh, itu kayak something yang bener-bener kita butuhin banget gitu. Bener, bahkan temen-temen aku yang di kampus lain tuh pada nanya-nanya kayak, dan mentor kamu tuh dari mana kau dapat mentor dan lain-lain gitu. Alhamdulillah kita dapat mentor yang keren-keren juga kan Iya, di sini. tapi emang bener loh, bahkan beberapa temanku tuh sempat nanya, kok bisa sih KUI-mu tuh se-open itu sama mahasiswanya, itu bener. Itu berarti sangat diapresiasi dan kita sangat bersyukur. Iya, sebetulnya bener banget. gitu. Dan coba kita move on dari ISMA. Itu kan programnya keren banget sih programnya. Iya, Semoga bisa berlanjut atau ada program serupa. Tapi aku juga tahu nih, ternyata di UMS ini ada program mobilitas internasional juga. Banyak banget memang yang Nah, ditawarkan UMS ini. Nah sebelum ke Korea, kamu pernah mobilitas internasional kemana?
Alhamdulillah udah pernah ke Malaysia sama teman-teman kelas juga untuk exchange ke Universitas Malaysia Sabah. Berarti itu tentang perawatan juga itu? Iya, secara jadi teori, linear. Secara teori atau Iya. praktek? Kalau yang ke Sabah ini secara teori aja. Berarti itu tahun lalu ya kalau nggak salah ya, sebelum ISMA 2023 ya. tahun lalu. Dan itu prodi berarti program kolaborasinya prodi bener. kamu sama UM Sabah saat itu ya? Iya benar. Prodiku juga ada kolaborasi internasional sama iya? Malaysia. Oh, Jadi di mana PAI itu punya kolaborasi internasional sama University Sains Islam Malaysia. Itu programnya 10 hari, kurang lebih 10 hari yang memberikan akses kepada mahasiswa untuk bisa ya belajar budaya baru juga di Malaysia walaupun mirip-mirip sama kita. Mengasah bahasa Inggris, bahasa Arab juga dan berkenalan lah dengan international friends juga sih. Jadi menurutku tuh keren banget sih. Dan sebenarnya rencananya apa nih setelah exchange ke Malaysia, exchange ke Korea, kira-kira abis ini mau manfaatin exchange kemana lagi, mumpung masih di UMS? Karena memang UMS relasinya banyak ya, jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi insya Allah aku habis ini ada rencana mau ke Thailand lagi. Itu dari prodi juga atau dari mana? Iya, dari atau program prodi. pemerintah? Dari prodi. Kalau yang ke Thailand ini aku ikut praktik klinik di rumah sakit di salah satu universitas di Thailand. Jadi nanti stase anak instead of di Indonesia aku ambilnya yang di Thailand gitu. Itu rencananya bulan kapan dan berapa lama, Zal? Itu dari Juni akhir sampai pertengahan Juli. Wah, berarti lumayan juga ya pengalamannya. Jadi, wah keren juga belajar di Indonesia, belajar teori di Malaysia, memperdalam ilmu di Korea, prakteknya di Thailand. Nanti kerjanya di mana nih? Nah, itu belum tahu itu. Belum tahu ya? Kayaknya mau S2 dulu. Oh, mau S2 dulu ya. Rencananya S2 di mana? Mungkin balik lagi ke Korea ya. Oh, karena tadi Korea menarik. atau Inggris aja. Mungkin karena kamu tertarik dengan mata kuliah yang tadi, yang Iya, futuristik benar. tadi, kayak digital health itu yang sangat dibutuhkan Indonesia ternyata ya. Gitu. Kan bisa bermanfaat banget kalau aku bisa develop itu kan. Benar-benar. Kalau aku sendiri sih rencananya setelah ISMA ini, insya Allah mau lanjut lagi, study abroad lagi. Mohon doanya. Rencananya mau ke English spoken country saja. Karena kalau di Rusia itu referensinya Cyrillic. Jadi kita saat nulis paper, mau nulis artikel dan kolaborasi sama community, sama local community di sana tuh agak sedikit challenging lah kayak gitu. Dan alhamdulillah aku bersyukur banget juga sebelum ISMA, aku juga dapat kesempatan untuk National Student Exchange. Program pertukaran mahasiswa nasional itu ke Makassar. Nama programnya PMM saat itu. Aku ke Universitas Negeri Makassar dan seperti biasa UMS, Prodi dan BKUI juga itu benar-benar nge-support sih, nge-support karena memang itu program program flagship juga saat itu. Jadi aku dapat kenalan teman dari Sabang sampai Merauke. Dari univ yang beda-beda dan itu kayaknya jadi hikmah juga sih kenapa aku ditolak ISMA 2023. Iya. Mungkin saat itu memang aku didorong untuk mencintai Indonesia lebih dalam dulu baru dapat kesempatan untuk keluar negeri sih gitu paling. Terus seru banget ya. Seru Udah banget. berarti setahun nih nggak di UMS nih. Aku 1 semester di Makassar, 1 semester di Saint Petersburg Rusia. Dan insya Allah sebentar lagi sudah mau selesai. Alhamdulillah. Nah tadi kan kita udah ngobrol banyak soal exchange, soal mobility programs. Kita ini sekalian sharing gimana sih peluang bisa meraih kesempatan untuk belajar di luar negeri. Iya. Tips and triknya mungkin ada dari kamu gimana? Kalau aku sih mungkin itu ya perbanyak latihan bahasa Inggris. Kan ada tuh website Itu modal yang banget sih. Iya Itu modal benar. banget Kan sih. sekarang udah banyak banget ya website yang menyediakan latihan bahasa Inggris secara gratis. Kalau dulu aku pakainya Duolingo dan itu Duolingo membantu banget karena udah ada speaking, ada reading dan sebagainya. Bener-bener. Kalau mungkin tadi Zalfa persiapan soal bahasa Inggris, aku mungkin mau nambahin persiapan mungkin soal kayak mindset gitu ya. Jadi ada beberapa tuh yang aku temuin ketika aku ngajak teman-teman, ayo yuk coba kita beasiswa atau program ke luar negeri. Kadang-kadang ada beberapa orang itu takut dengan stigma kayak, udah enak kok di Indonesia, udah stable, zona nyaman bahasanya. Tapi memang ketika kita memutuskan untuk kuliah di luar negeri, kita memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan lebih menantang. Iya benar. Dan tentunya pelajarannya banyak banget, banyak culture shock, banyak plot twist juga. Tapi pada akhirnya itu yang membuat kita semakin bisa
belajar lebih luas dari Bener orang-orang yang lebih hebat lagi di luar negeri sih. Dan di luar negeri tuh nggak ada safety netnya. Jadi kalau kita bener-bener kenapa-kenapa juga ya udah kenapa-kenapa gitu Iya. loh. Kalau di Indo kan masih kayak ada. Berarti intinya lebih bisa mandiri Iya, sama belajar bener sih. tanggung jawab sama diri sendiri gitu ya. Iya benar. Berarti keren banget bahasa Inggris, mindset dan juga penting juga untuk punya mentor. Benar. Kayak di BKUI di International Office UMS, mereka nih keren banget sih nyediain mentor Iya yang kan, buat benar. itu tektokan kayak oh harusnya kamu essay-nya tuh lebih diarahkan untuk kesini, Iya, lebih spesifik, lebih Dan detail itu lagi. nggak cuma 1-2 ya Iya. mentornya. Jadi kita punya banyak masukan dari beberapa point of view juga. Saat mau interview kita pun di tes juga Iya, kan, interview ada mock mock up dan lain-lain. Dan prodi kayak tadi nursing punya kolaborasi internasional, PAI juga punya kolaborasi internasional dengan Malaysia. Tentunya program prodi seperti kayak manajemen, pendidikan bahasa Inggris dan lain-lain, mereka juga punya kolaborasi internasional yang Iya. tentunya nggak kalah keren sih guys gitu. Jadi tenang aja kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, daftar langsung ke UMS, nanti banyak peluang kebuka asal kalian berani untuk ambil peluang itu sih. Bener banget. Nah Zalfa, sebelum kita tutup, ada nggak sih kata-kata yang pengen kamu sampaikan nih untuk para mahasiswa UMS dan calon mahasiswa UMS ke depannya? Yang penting kalian beneran harus nekat kalau emang mau kalau emang mau belajar ke luar negeri. Karena sayang banget kalau emang UMS punya banyak relasi tapi cuma dipakai untuk kuliah hanya di UMS gitu. Bener banget, jadi semangat buat keluar negeri untuk belajar itu Iya. harus benar-benar ditumbuhkan dan Bener dikuatkan ya. banget. Gitu, apalagi tadi yang seperti udah kita mention, UMS sangat mensupport dari kolaborasi prodi itself, dari international office yang punya mentor yang keren-keren, dan juga support untuk tes bahasa Inggris tentunya. Iya bener banget. Gitu sih. Kalau dari aku paling, aku cuman mau nyampein, coba segala peluang yang ada, karena yang punya privilege sebagai mahasiswa tuh bener-bener bisa dibilang hanya 10% dari total rakyat Indonesia. Dikit banget. Dikit banget. Jadi manfaatin semua peluang yang ada dan teruslah berbuat yang bermanfaat untuk sekitar. Karena itu akan menjadi kebaikan untuk semuanya. Iya. Nah oke, thank you so much buat teman-teman semua yang udah dengerin obrolan aku sama Zalfa kali ini. Dan tentunya setelah ini kita nggak cuman terbatas pada bagian ini aja sharing sessionnya ya. Bener banget. Kita juga terbuka, silahkan DM Instagram kita. Iya bener. Untuk yang teman-teman mau nanya tentang Korea, tentang Rusia, tentang Malaysia, atau tentang apapun itu. If you have any questions, please ask to us aja. Jadi kita insya Allah bakal bantu sebisa kita. We're gitu open sih. for any questions. and Iya, discussion. kita feel free aja for Iya, us benar. gitu. Dan mungkin itu aja dari aku dan Zalfa. See you next time. Bye-bye.